Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda dan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian sebab Kau besar. Dahsyat luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami untuk sidang jemaat-Mu GKJTU Jemaat Sine-Sine. Kami sudah memuji menyembah Kau ya Tuhan. Waktunya kami akan belajar seperti dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang memberkati kami, Kau yang memberikan kami kekuatan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman-Mu Tuhan. Setiap roh yang bukan dari Allah yang mengalihkan pikiran kami dari firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah
yang mau mencuri firman-Mu dari kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati, pikiran, perasaan kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Mari kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, pastinya luar biasa karena anugerah Allah tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Malam hari ini ibadah yang berbeda dari biasanya karena sekian waktu kita ibadah hari Minggu pagi, tapi malam ini memang ibadahnya di malam hari. Ibadah spesial untuk kita semua, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yang biasa kita adakan Kamis malam, seperti pada malam hari ini. Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan, karena kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, walaupun masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing di dalam kelompok-kelompok yang ada. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sidang jemaat kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan atau menjadi perenungan kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perayaan umat Kristen. Pertama, kelahiran. Kedua, kematian. Ketiga, kebangkitan. Dan ini yang keempat, kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama di dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama pesan apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan baca di dalam Matius 28, Matius 28, ayat yang ke-18, 19 dan 20. Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, silakan buka Alkitabnya, dan yang membawa HP, silakan buka HP-nya yang isinya Alkitab, bukan yang lain. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini sekali lagi, Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah kita, jemaat Tuhan, yang mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Pesan Tuhan untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adalah Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Untuk kita menjadikan orang-orang yang saat ini belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita punya tugas, bukan tugas yang gampang. Kita punya tugas, bukan tugas yang bisa kita anggap remeh. Tugas yang cukup berat yang Yesus berikan kepada kita,
menjadikan semua bangsa atau membawa orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Yesus untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Ada cara yang mudah sebenarnya untuk membawa orang datang kepada Yesus, yaitu dengan kesaksian hidup kita di hadapan orang-orang yang belum percaya. Ketika kita hidup benar sesuai dengan apa yang Allah mau, ketika hidup kita memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Yesus, ketika hidup kita menjadi berkat, memberikan dampak yang baik untuk orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu salah satu cara untuk bisa membawa orang datang kepada Yesus. Itu salah satu cara memperkenalkan siapakah Yesus sebenarnya yang ada dalam hati dan hidup kita. Dan dikatakan bukan hanya membawa, bukan hanya menjadikan orang-orang menjadi murid Kristus, tetapi kita juga ditugaskan untuk membawa lebih dalam lagi, untuk membawa mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam iman percaya kita dan masuk di dalam baptisan. Dan Yesus juga mau supaya kita mengajarkan kebenaran firman Allah. Dan ketika kita mengerjakan tugas-tugas ini bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu pesan Yesus Kristus Tuhan sebelum dia naik ke surga. Hal berikutnya yang menjadi perenungan bagi kita adalah untuk apa Yesus naik ke surga? Kenapa dia tidak tinggal saja di dunia ini bersama dengan semua murid-muridnya dan bersama dengan orang-orang percaya? Ada satu hal yang Yesus kerjakan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua, perhatikan baik-baik. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga bukan tanpa alasan. Yesus naik ke surga bukan tanpa tujuan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya kepada Dia. Supaya apa? Supaya pada waktunya nanti Dia datang kembali yang kedua, membawa kita semua ke surga. Supaya di mana Yesus ada, kita pun berada. Jadi sidang jemaat dikasih Tuhan, kita tidak perlu bersedih hati. Karena Yesus tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ketika Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, Dia pun menurunkan, memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita, yang akan membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pesan-Mu ya Tuhan sebelum Engkau naik ke surga. Untuk kami menjadikan semua bangsa murid-Mu,
untuk kami membawa orang-orang datang kepadamu dan percaya kepadamu. Dan membawa mereka, membaptiskan mereka, dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengerjakan tugas-tugas yang Kau pesankan kepada kami, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami sampai kepada akhir zaman. Dan kami tahu Tuhan, tujuan-Mu untuk naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena kehendak-Mu, di mana Kau berada, kami pun berada. Terima kasih Bapa, Engkau juga tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu, karena Engkau akan menurunkan seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga bertumbuh dalam hati kami, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama berkata amin. Pesan saya, tetap semangat, iring Tuhan dengan segenap hati kita, biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.